Hai guys, bertemu lagi di FPL Universe. Ini adalah dunia fantasi Premier League. Di channel ini saya akan bahas segala sesuatu tentang fantasi Premier League. Di video kali ini saya akan memberikan tips-tips pilihan pemain FPL di game week yang ke-8. Sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe channel ini. Klik tombol loncengnya sehingga Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang fantasi Premier League. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak sehingga saya dapat semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang fantasi Premier League. Membahas tentang pertandingan di game week yang ke-8. Yang pertama saya ingatkan untuk game week yang ke-8 ini dimulai di Sabtu pagi. Jadi Jumat malam segera tentukan formasi Anda, save, tentukan kapten Anda, jangan sampai kelewatan. Kemudian pertandingan-pertandingan yang saya soroti di game week yang ke-8 ini ada Chelsea lawan Sheffield United, kemudian West Ham melawan Fulham, dan Spurs melawan West Bromwich Albion away. Kemudian pertandingan yang lainnya saya melihat cukup ketat antara kuat dan kuat, antara sesama lemah dan sesama lemah. Sebelum saya memulai review tips untuk game week yang ke-8, saya review untuk game week yang ke-7 yang kemarin saya berikan di video sebelumnya. Di sektor kiper, Lloris hanya mendapatkan 2 blank meskipun Spurs menang 2-1, nilai 2. Kemudian Mendy mendapatkan clean sheet nilai 6, Chilwell juga clean sheet nilai 6, kemudian Robertson blank juga nilai 2. Liverpool hanya menang 2-1. Kemudian Sergio Reguilon nilai 4 meskipun dia mendapatkan kartu kuning, dan Spurs tidak clean sheet namun dia mencatatkan 1 assist nilai 4, lumayan. Kemudian Kilman clean sheet juga 6 poin. Kemudian Song Heung-min yang menjadi cover minggu lalu blank hanya 2 poin. Salah 8 poin, ini luar biasa. Terima kasih. Kemudian Kevin De Bruyne yang saya sudah bilang dia akan kembali lagi, dia mencatatkan 1 assist 6 poin. Kemudian Zaha ini 1 poin. Satu hal yang saya perhatikan Zaha ini adalah Milivojevic sudah bermain. Milivojevic ini adalah pengambil tendangan penalti utama dari Crystal Palace. Jadi ketertarikan saya mengenai Zaha ini sedikit berkurang karena penendang penaltinya sudah kembali ke Milivojevic, sehingga peluang gol dari Zaha akan berkurang. Nilai 1 cukup mengecewakan. Kemudian Rashford juga blank 2 poin. MU kalah, ini sangat mengecewakan. Kane mencetak gol dari penalti 6. Bamford juga blank 2 poin, dan Ings mencetak gol yang sangat bagus dari luar kotak penalti 6 poin. Berita terbaru tentang Ings adalah dia mengalami cedera di pertandingan tersebut dan menjalani operasi, kemungkinan akan absen 4 sampai dengan 6 minggu. Nanti akan kita update perkembangannya. Dari pemain yang saya sarankan ada 6 pemain yang tidak perform. Ini menurut saya cukup bagus. Semoga tips-tips yang saya berikan lebih baik ke depannya. Langsung saja guys, untuk tips untuk game week yang ke-8 ini sama seperti minggu lalu tipsnya, yaitu Lloris dan Edouard Mendy. Lloris akan menghadapi satu pertandingan mudah lagi melawan West Bromwich Albion dengan harga 5,5. Spurs saya akan mendapatkan clean sheet di minggu ini. Kemudian Edouard Mendy, lihat fixturnya Sheffield United dan Newcastle dengan harga 5,1 sekarang. Ini salah ketik. Sejak dikiperi oleh Mendy, Chelsea selalu mendapatkan clean sheet di seluruh pertandingan, baik itu Liga Inggris maupun Liga Champions. Ini juga saya sudah wanti-wanti sebelumnya. Ini dengan harga hanya 5, misalnya kan Anda memiliki Martinez harga 4,7 Anda jual, Anda cukup hanya menambahkan 0,3 atau 0,4, sudah naik sekarang. Ini merupakan
aset FPL yang bagus, Edouard Mendy, harga 5, kemungkinan clean sheet tinggi. Jelek-jeleknya Anda mendapatkan 6 dari dia. Misalnya menghadapi tim besar, semakin besar tim yang hadapi semakin banyak save-nya. Jadi Edouard Mendy ini adalah aset FPL yang perlu Anda ambil segera. Sebagian besar mempunyai Emiliano Martinez, kiper dari Aston Villa, kiper sejuta umat. Apabila Anda memiliki Mendy yang kepemilikannya rendah, apabila nilai tinggi, Martinez sedang tidak perform, maka kemungkinan Anda naik ranking cukup tinggi. Itu untuk tips kiper minggu ini. Kemudian dari sektor defender, yang pertama adalah Zuma. Zuma sudah mencetak berulang kali gol dari set piece. Lawan yang dihadapi adalah Sheffield United. Sheffield United sering kebobolan dari set piece. Dengan harga 5,2, Zuma ini adalah pemuncak klasemen back di FPL saat ini. Saya lihat di Champion kemarin juga main, ini mendapatkan, sejak Zuma bermain, apalagi dia dipasangkan dengan Thiago Silva, maka pertahanan Chelsea akan bagus. Apalagi Mendy yang bermain di situ. Dengan bermainnya Mendy, Thiago Silva, dan Zuma, kemungkinan Chelsea akan dapatkan clean sheet. Bukan cuma clean sheet, Zuma juga piawai dalam set piece, terutama di tendangan pojok. Kemungkinan gol dapat didapatkan dari pemain ini. Kemudian yang kedua adalah Koufal. Ini adalah back sayap dari West Ham United, menghadapi Fulham di home dengan harga yang cukup murah, 4,5. Apabila Anda melihat statistik dari Koufal ini, dari 4 pertandingan dia sudah mencatatkan 2 assist. West Ham juga ada peluang clean sheet dari bermain dengan Fulham. Lihat juga fixturnya, Fulham, Sheffield United, Aston Villa. Ini West Ham United adalah tim yang akan mempunyai fixture terbaik di antara tim FPL lainnya. Mungkin 5 game week mendatang, diawali dari game week ini. Kemudian selanjutnya adalah Joao Cancelo, 5,4, 21 poin bermain di Manchester City. Meskipun fixturnya cukup berat, Liverpool, Tottenham, dan Burnley, namun saya melihat Cancelo ini diistirahatkan di Champion. Dia hanya bermain di pertengahan babak kedua, namun dia juga mencatatkan gol. Apabila Anda melihat statistik dari Cancelo di Liga Inggris, maka bisa kita lihat bahwa City mempunyai peluang clean sheet yang cukup tinggi dan peluang assist yang bisa didapatkan dari pemain ini, assist maupun gol. Saat ini kepemilikannya cukup rendah. Menurut saya bisa menggantikan yang Anda yang masih punya Trent Alexander-Arnold atau mungkin back-back dengan harga mahal lainnya. Joao Cancelo ini bisa Anda dapatkan. Meskipun Pep mempunyai kebiasaan merotasi pemain yang cukup tinggi, namun saya meyakini bahwa Cancelo sudah menyegel tempatnya di sektor belakang dari Manchester City. Jadi menurut saya, apabila Anda punya uang lebih, silakan beli pemain ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Lamptey, 4,7, meskipun saat ini sedang cedera kecil. Kemarin dia mencatatkan gol, nilai 9 poin, bonus tinggi, apalagi dia melawan Burnley di home. Bisa Anda mainkan. Saya yakin sebagian besar Anda mempunyai pemain ini. Kemudian di sektor midfielder tidak banyak berubah dari yang saya sarankan kemarin. Heung-min Son, 9,5, 71 PTS. Spurs melawan West Bromwich Albion away. Ini juga saya sarankan Anda pasang kapten di pemain ending. Meskipun kemarin blank hanya 2 poin, namun berganti-ganti itu hanya dari Son maupun Kane. Mungkin minggu ini dia akan mendapatkan poin dari bermain di away di lawan yang lemah. Kemudian Salah melawan Manchester City, harganya cukup tinggi, namun saya tetap meyakini Salah adalah monster point dari FPL. Meskipun lawannya cukup berat, mungkin saya juga tidak menyarankan dia kapten, namun saya tetap mempercayai dia sebagai salah satu aset premium di midfielder saya. Kemudian Kevin De Bruyne, ini juga monster point FPL, harga cukup tinggi melawan Liverpool,
namun kemarin membuat satu assist, kemudian di Champion dia mencatatkan 2 assist. Gabriel Jesus sudah kembali, sebagian pemain dari City sudah kembali, permainan City juga sudah mulai berkembang. Gol-gol bisa didapatkan dari City, apalagi Liverpool tanpa Van Dijk. Jadi kemungkinan gol dari Manchester City cukup tinggi. Kemudian ini adalah bintang minggu lalu, yaitu Ziyech. Ziyech dengan harga 8 mencatatkan 14 poin, 1 gol 2 assist. Pemain ini menghadapi Sheffield United. Dengan harga 8 lebih murah daripada Pulisic atau Havertz. Bisa Anda pertimbangkan. Dengan Havertz yang terkena COVID, kemudian Pulisic yang cedera, meskipun dia dimainkan di Champion, saya yakin Ziyech adalah pilihan utama di midfielder Chelsea di Liga Inggris minggu ini. Tidak ada pilihan lain. Ini juga menghadapi lawan lemah di kandang 2 minggu ke depan. Aset Chelsea ini adalah cukup berharga untuk FPL minggu ini. Ziyech, motor serangan dari Chelsea. Kemudian Pablo Fornal, ini adalah top scorer West Ham United di sektor midfielder dengan harga yang cukup murah, 6,4 menghadapi Fulham. Opsi lainnya yaitu Bowen, namun Bowen memiliki kecenderungan ditarik di pertengahan babak kedua. Sedangkan Fornal ini kemungkinan bermain 90 menit cukup tinggi. Dia juga mencatatkan gol di minggu kemarin. Kemudian yang selanjutnya adalah sektor kiper, sektor striker. Seperti biasa, tidak ada perubahan. Harry Kane, harga yang tinggi, sekarang mungkin sudah naik. Menghadapi West Bromwich Albion, saya juga sarankan dia untuk kapten minggu ini. Kemudian Bamford, meskipun dia kemarin blank, namun dengan harga yang sangat murah menghadapi Crystal Palace, mungkin Bamford ini solusi untuk minggu depan. Saya berharap dia mencetak hat-trick atau mungkin minimal brace. Kemudian DCL, Dominic Calvert-Lewin, harga 7,7 menghadapi Manchester United yang sedang libung. MU kalah di Champion, MU kalah di Liga Inggris minggu lalu di home. Dengan kembalinya James Rodriguez di tengah, ini saya yakin Dominic Calvert-Lewin akan mengembalikan Everton yang sudah kalah 2 kali berturut-turut di Liga Inggris kemarin. Apalagi untuk fixture selanjutnya Fulham, Leeds, dan selanjutnya mudah-mudah untuk Everton. Dominic Calvert-Lewin ini adalah pemain yang dimiliki sebagian besar dari tim FPL kita. Pemain lain yang tidak saya sebutkan di sini adalah Timo Werner. Dengan saya melihat di Liga Champion kemarin, di situ bermain Jorginho dan Werner. Chelsea mendapatkan tendangan penalti sebanyak 2 kali, namun yang mengambil adalah Timo Werner. Jadi saya melihat penendang penalti Chelsea saat ini adalah Timo Werner. Ini menjadi berita yang sangat baik, apalagi Chelsea hanya menghadapi lawan yang cukup mudah di 2 game week yang mendatang. Meskipun harganya sangat mahal saat ini, yaitu 9,3. Demikian video kali ini untuk tips pilihan pemain di game week yang ke-8. Apabila Anda suka, silakan share, like, and subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ferry, salam FPL.